Serat Pararaton menceritakan bahwa suatu ketika Jayanegara terkena sakit bisul, sehingga ia tidak bisa berjalan karena mengalami pembengkakan. Gajah Mada kemudian memanggil Ratanca ke istana untuk mengoperasi penyakit raja. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan Ratanca. Ia pun mempersiapkan alat operasi yang sanggup dijadikan sebagai alat bunuh. Membunuh Jayanegara terbilang susah, sebab selain seorang raja yang selalu dijaga ketat oleh para Bayangkara, Jayanegara juga memiliki ilmu keban. Begitulah yang diinformasikan Serat Pararaton pada bagian ke-8, meskipun begitu Ratanca rupanya punya teknik jitu untuk membunuhnya. Jayanegara adalah raja kedua Majapahit. Menurut negara Kertagama, Jayanegara naik tahta pada tahun 1309 Masehi dengan gelar Abhiseka Wiralanda Gopala. Ia naik tahta selepas kemangkatan ayahnya Dyah Wijaya. Jayanegara merupakan anak laki-laki satu-satunya Dyah Wijaya. Ibunya adalah Indradewi atau Dara Petak, seorang putri Melayu dari kerajaan Dharmasraya. Meskipun Jayanegara terlahir dari seorang selir, akan tetapi karena sejak kecil, ia diakui anak oleh Sri Prameswari Dyah Dewi Tribuaneswari Permaisuri, maka secara otomatis kedudukan Jayanegara berubah menjadi putra mahkota. Apalagi Permaisuri tidak mempunyai anak laki-laki, sehingga kedudukan Jayanegara sebagai penerus tahta tidak ada yang membantah. Pada masa Jayanegara memerintah Majapahit, kondisi kerajaan dirundung banyak masalah, karena Jayanegara termakan hasutan Dyah Halayuda yang dikenal menghalalkan segala cara demi memperoleh jabatan sebagai Mahapatih. Pada masa Jayanegara memerintah tahun 1309 sampai tahun 1328 tercatat beberapa kali terjadi pemberontakan yang diakibatkan oleh hasutan Dyah Halayuda, diantaranya pemberontakan Mahapatih Nambi dan pemberontakan Rakuti. Semua pemberontakan pada akhirnya mampu dipadamkan Jayanegara. Yang perusak kerajaan pun, Dyah Halayuda akhirnya dibunuh Jayanegara melalui tangan Gajah Mada. Meskipun demikian, asap dari pemberontakan rupanya masih tetap ada. Ratanca, salah satu dari 7 pejabat Dharma Putra yang berprofesi sebagai tabib istana, menyimpan dendam dalam-dalam terhadap Jayanegara. Dalam Serat Pararaton disebutkan bahwa dendam Jayanegara muncul selepas istrinya diperlakukan tidak senonoh oleh raja. Selain itu, ia juga masih menyimpan dendam terhadap kematian teman-teman seperjuangannya di Dharma Putra. Ratanca tidak menyukai kelakuan Jayanegara yang amoral. Dalam Serat Pararaton, Jayanegara dikisahkan sebagai raja yang banyak membuat kecewa dan sengsara rakyat. Juga dikenal sebagai raja yang mau mengawini adik perempuannya sendiri agar tahta Majapahit tetap utuh di tangannya. Kemuakan Ratanca pada Jayanegara melahirkan rencana pembunuhan. Ia berniat menghabisinya, akan tetapi karena ketatnya penjagaan, Ratanca memilih untuk bersabar hingga suatu ketika datang kesempatan yang ia tunggu-tunggu. Serat Pararaton menceritakan bahwa suatu ketika Jayanegara terkena sakit bisul, sehingga ia tidak bisa berjalan karena mengalami pembengkakan. Gajah Mada kemudian memanggil Ratanca ke istana untuk mengoperasi penyakit raja. Kesempatan tersebut
Tidak disia-siakan Ratanca, ia pun mempersiapkan alat operasi yang sanggup dijadikan sebagai alat bunuh. Mengingat dalam kamar raja, Ratanca tidak diperkenankan membawa senjata. Ketika kesempatan membunuh di depan mata, Ratanca menusukkan pisau operasi Taji pada bagian tubuh Jayanegara yang membengkak. Namun sang raja rupanya tak bergeming, Jayanegara kebal senjata. Dengan alasan hendak mengoperasi penyakit sang raja, Ratanca akhirnya merayu rajanya untuk melepaskan jimat kekebalan yang dimiliki. Malangnya Jayanegara menurutinya, sehingga pembunuhan pun akhirnya terjadi. Jayanegara dihujani pisau operasi berkali-kali hingga tewas. Sementara di sisi lain, Gajah Mada dan para Bayangkara yang memergoki peristiwa pembunuhan menjadi kalang kabut. Gajah Mada kemudian menusuk Ratanca dengan sebilah keris. Ratanca pun akhirnya tewas bersimbah darah.